Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Martial Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 111 Dunia Biara. Zhuo Yu di dunia biara selalu mendengar tentang betapa kuatnya sekte-sekte itu, tetapi dia tidak menganggapnya serius, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti yang Anda katakan kepadanya bahwa yang abadi memiliki kekuatan besar, dia hanya mendengarkan itu, dan di dalam hatinya merasa emosional, tetapi tidak akan terintimidasi, kecuali dia mengalaminya dengan ringan. Tempat Feng Yun membawa Zhuo Yu untuk mengejutkannya. Tempat dia berada di gunung di luar kota Lingyun, di mana dia mendapatkan Lingzunya saat itu dari tebing di dalam. Seperti yang dia duga, Feng Yun membawanya ke dasar tebing. Ada celah panjang di dasar tebing, tanpa ujung yang terlihat di kedua sisinya. Ini dia. Zhuo Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah kamu pernah ke sini? Feng Yun bertanya. Yah, itu jatuh dari atas. Zhuo Yu menjawab, dan kemudian dia melihat kedua ujung celah di tanah, hanya untuk menemukan ada kabut putih tebal. Ada laut di ujung sisi itu, dan ini adalah cara untuk memasuki dunia kultivasi. Untungnya, Anda tidak berjalan sembarangan saat itu. Jika tidak, Anda mungkin dalam bahaya jika berjalan dengan santai. Feng Yun berkata, lalu berjalan maju selangkah demi selangkah. Feng Yun tidak terbang dengan pedangnya, jelas dia mewaspadai bahaya di sini. Dari dunia prajurit sekuler ke dunia kultivator, kamu harus melewati beberapa jalan yang berbahaya. Zhuo Yu merasakan suasana yang suram, dan hatinya tiba-tiba menjadi berbulu. Tentu saja, ini adalah dua dunia. Untuk mencegah sejumlah besar aura mengalir ke dunia seni bela diri, dunia seni bela diri telah ditutup. Ini telah terjadi sejak zaman kuno, tetapi juga sangat mudah bagi para pertapa untuk memasuki dunia seniman bela diri. Kata Feng Yun. Lalu apa yang kamu takutkan sekarang? Zhuo Yu bertanya dengan bingung. Saya khawatir saya akan bertemu dengan beberapa perampok. Orang-orang ini sering memblokir jalan ini untuk merampok. Beberapa orang yang kembali biasanya mendapat banyak keuntungan. Ketika saya datang, saya bertemu sekelompok orang. Mereka tidak melakukan apa-apa kepadaku. Feng Yun berkata dengan suara rendah, dan dia dan Zhuo Yu berjalan ke dalam kabut tebal. Bukankah kamu dari alam mendalam? Apa yang kamu takutkan? Zhuo Yu berkata dengan nada menghina. Orang-orang itu tidak berada di alam mendalam, tapi metode mereka sangat tercela. Mereka menggunakan racun, lingkaran sihir, dan jimat. Feng Yun mengutuk rendah. Zhuo Yu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, menurutnya, pembudidaya dan prajurit tidak berbeda. Di matanya, mereka semua omong kosong. Setelah berjalan maju dalam kabut tebal selama sekitar 10 hari, Zhuo Yu menemukan bahwa ada orang di depannya, dan jumlah mereka cukup banyak dilihat dari energi nyata yang dipancarkan dari mereka. Mereka semua setara dengan puncak kekuatan bawaan, yaitu kultivator True Yuan Realm. Ada beberapa pertapa yang telah memasuki alam asal sejati, tetapi sangat sedikit yang dapat menembus dan memasuki alam Tongsuan. Bahkan di antara jutaan murid dalam satu sekte, hanya 100 atau lebih yang dapat memasuki alam Tongsuan. Feng Tua, hati-hati! Ada orang di depan! Zhuo Yu berkata dengan suara rendah, dengan udara hitam naik dari tangan kanannya, dia memanggil pedang bayangan langit dan melengkapinya untuk pertempuran. Feng Yun sudah lama mengetahui bahwa kekuatan spiritual Zhuo Yu sangat kuat, dan dia yakin akan hal itu. Dia mengeluarkan pedang terbang, mengenakan jubah di tubuhnya, dan memegang botol giok di tangan yang lain. Zhuo Yu merasa geli melihat ini. Senjata ajaib para pertapa juga merupakan bagian dari kekuatan mereka. Tubuh mereka sangat rapuh dan mudah rusak, tidak seperti kultivator iblis yang bisa bertarung dengan sengit bahkan dengan satu tangan terputus. Hei,
seseorang di alam Suantong hanya memiliki 3 senjata ajaib, tetapi mereka masih merupakan senjata mendalam kelas menengah tingkat rendah. Chaldron menghela nafas. Pedang terbang tingkat tinggi itu takut dirampok. Hei, dia sangat tirani ketika dia bertemu denganku sebelumnya. Zhuoyu tersenyum ringan, berjalan perlahan, mengunci 3 orang dengan kekuatan mentalnya, dan 3 pedang terbang tingkat rendah juga muncul di kepalanya. Suara mendesing. Ketiga pedang terbang itu melesat dengan sia-sia, dan menembak orang-orang yang berbaring menyergap dalam kabut tebal. Feng Yun juga sangat terkejut saat melihat Zhuoyu mengendalikan 3 pedang terbang sekaligus untuk pertama kalinya. Menilai dari kekuatan itu, dia tahu bahwa Zhuoyu tidak menggunakan esensi aslinya untuk mengendalikan pedangnya, tetapi kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, dia melihat pria tampan dengan senyuman di sampingnya, dan ketakutan aneh muncul di hatinya. 3 pedang terbang Zhuoyu terbang ke belakang, dengan noda darah di atasnya, tetapi tidak ada suara yang terdengar dari sana, bisa dibayangkan seberapa jauh orang-orang itu. Hei, aku membunuh 3 yang lebih kuat, dan yang lainnya hanyalah sampah. Zhuoyu tertawa, dia berlari dengan cepat, dia tidak ingin berada dalam kabut tebal ini selamanya. Feng Yun kembali ke akal sehatnya dengan heran, dia tidak bisa menahan rasa malu ketika dia berpikir bahwa dia, seorang kultivator agung di alam Tongsuan, sangat pemalu. Dia mengeluarkan pedang terbang merah menyala, dan terbang dengan cepat, mengikuti di belakang Zhuoyu. Kamu berasal dari alam Tongsuan, ini adalah kepercayaan dirimu. Melihat Feng Yun bersemangat, Zhuoyu tertawa terbahak-bahak. Feng Yun berkata dengan tegas, itu benar, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga orang di alam Tongsuan, dan kekuatan saya jauh lebih kuat dari mereka. Kamu bajingan, datang dan mati. Itu terbang keluar, dan ada beberapa teriakan segera. Meskipun Zhuoyu tidak dapat melihat orang-orang itu dalam kabut tebal, tetapi kekuatan mentalnya kuat, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengunci orang-orang itu, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan Fei Jian untuk membunuh mereka. Mereka semua adalah hantu yang malang, dan mereka tidak memiliki sesuatu yang menarik. Feng Yun mendengus dingin. Bersama dengan Zhuoyu, dia dengan cepat menangani orang-orang ini dan mencegah mereka menggunakan metode tercela itu. Zhuoyu melepaskan Sun Wei Zhenhuo untuk membakar semua mayat ini, dan kemudian terus bergerak maju di celah tanah. Saat ini, mereka semua berlari dengan kecepatan tercepat, tidak berjalan lambat seperti sebelumnya, hanya dalam 7 hari, mereka melewati kabut tebal, berjalan ke ujung celah di tanah, dan sampai di hutan hijau yang rimbun. Di padang rumput. Pada saat ini, Zhuoyu juga tahu mengapa dia tidak memasuki dunia monastik dari atas, karena di kedua sisi celah di tanah terdapat gunung-gunung besar yang menjulang ke langit, dan ada banyak guntur dan berbagai krisis di atasnya. Pegunungan raksasa ini jadi paling aman untuk bergerak maju dari tanah tercepat. Seperti yang diharapkan dari dunia kultivasi, auranya sangat kuat. Zhuoyu menutup matanya, menghirup udara segar di sini. Tentu saja, kalau tidak prajurit tidak akan begitu lemah. Feng Yun meringkuk bibirnya dan berkata, menurut pendapatnya, Zhuoyu adalah orang asing yang tahu banyak teknik dan sama sekali bukan prajurit biasa. Ayo pergi, kita harus pergi ke tempat di mana ada orang sebelum gelap. Feng Yun mendesak Zhuoyu. Zhuoyu sedang berbaring di halaman saat ini, memandangi langit biru, berdiri dengan enggan dan mengikuti Feng Yun di jalan. Kemana kita akan pergi dulu? Zhuoyu bertanya, dia tidak tahu banyak tentang dunia kultivasi ini, tetapi dia tahu ada berbagai sekte kultivasi di sini. Pergi ke pegunungan Baiyun, tempat banyak pembudidaya biasa berkumpul, dan ada juga beberapa cabang seni bela diri yang berbisnis di sana, kata Feng Yun. Baru pada malam hari Zhuoyu melihat gunung yang diselimuti awan dari kejauhan. Dia juga belajar dari Feng Yun di sepanjang jalan bahwa banyak orang di dunia monastik tinggal di pegunungan tinggi,
karena semakin tinggi tempatnya, semakin tinggi spiritualnya. Energi semakin kaya, semakin bermanfaat untuk kultivasi. Ada total 30 puncak di Pegunungan Bayun dengan kota-kota yang dibangun di atasnya. Untuk memasuki kota-kota ini, Anda perlu membayar batu roh, dan untuk pindah, Anda membutuhkan lebih banyak lagi batu roh. Feng Yun membawa Zhuo Yu ke sebuah puncak gunung. Mutiara Qiankun Zhuo Yu juga mengandung beberapa batu roh yang dia dapatkan dari taulan sekolah Lanshan kuno. Batu roh dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Mereka mengandung energi spiritual untuk diserap orang dan mengolah zongpin digunakan sebagai mata uang yang beredar. Zhuo Yu juga mengetahui hal ini, jadi ketika dia pergi, dia menyerahkan semua uangnya kepada Yan Beichang. Emas dan perak tidak ada nilainya di dunia biara. Puncak gunung itu datar, dan sebuah kota kecil dibangun, dikelilingi oleh tembok kota. Feng Yun dan Zhuo Yu mendarat di gerbang kota, membayar 200 batu roh, dan membawa Zhuo Yu masuk. Pada saat ini, Zhuo Yu juga merasa bahwa energi spiritual di sini telah menjadi sangat kuat, hampir sebanding dengan mutiara Qiankun miliknya, yang membuatnya diam-diam terkejut. Feng Tua, apakah kamu memiliki banyak batu roh? Zhuo Yu bertanya. Banyak kentut. Jika aku memiliki lebih banyak batu roh, aku tidak akan berada dalam situasi yang menyedihkan. Kamu harus tahu bahwa aku cukup beruntung untuk menerobos, kalau tidak aku akan mati karena usia tua. Gumam Feng Yun. Zhuo Yu terkekeh, tidak heran dia begitu patah hati saat melihat Feng Yun menyerahkan batu roh tadi. Kamu telah membuat terobosan, bukankah cukup bergabung dengan sekte? Kata Zhuo Yu. Saat ini mereka berjalan ke kota di atas gunung dan berjalan di jalan. Ada juga toko di kedua sisi jalan di sini, tetapi mereka tidak menjual bahan makanan, tetapi menjual barang-barang yang digunakan oleh para pertapa, seperti jimat, bahan obat, pil berkualitas rendah, pedang terbang berkualitas rendah, dan barang-barang di beberapa tempat rendah. Monster level. Zhuo Yu melirik sekilas, dan tahu bahwa barang yang dijual di toko kecil ini semuanya adalah barang kelas rendah, dan barang bagus tidak dijual di sini. Jika Anda bergabung dengan sekte, Anda akan dikendalikan oleh mereka. Anda harus tahu bahwa saya adalah seorang kultivator biasa. Meskipun saya telah menembus ke alam Tongsuan, saya masih lebih baik daripada kultivator biasa-biasa. Saya masih tidak memiliki status di mata sekte-sekte itu. Feng Yunku menghela nafas, kenapa dia tidak mau, tapi begitu dia masuk, dia mungkin adalah tipe preman di masa depan, orang yang berspesialisasi dalam menangani tugas. Meskipun dia terlihat baik, dia memiliki tidak ada status. Zhuo Yu juga dapat memahaminya, karena Feng Yun hanya menerobos ketika energi hidupnya hampir habis, dan bakatnya sangat buruk, dan dia baru dalam tahap awal metamorfosis di alam Tongsuan. Mereka tinggal di penginapan yang relatif sederhana. Penggarap juga makan makanan, tetapi yang dia makan adalah daging monster dan buah spiritual, dan yang dia minum adalah anggur dan embun spiritual, yang semuanya berguna untuk kultivasi. Bertahan, Zhuo Yu diam-diam terkejut. Para pembudidaya ini yang telah memperoleh banyak energi spiritual sepanjang tahun hampir tidak dapat memasuki Tongsuan. Tidak heran tidak ada seorang pun di dunia prajurit yang dapat menembus puncak bawaan, dan hanya si idiot yang dibuat oleh Dongyan terobosan karena kesalahan. Itu hilang. Dongyan mendapat banyak energi spiritual, karena dia menggunakan Tianlei untuk berkultivasi sepanjang tahun. Feng Tua, bukankah kamu mendapatkan banyak barang bagus di istana Xuanhuo? Jika kamu mengeluarkannya dan menjualnya, bukankah kamu akan memiliki Lingxi? Kata Zhuo Yu dengan suara rendah. Feng Yun juga berkata dengan suara rendah, anak laki-laki, apa yang kamu tahu? Pedang terbang itu adalah senjata kelas menengah yang mendalam, dan mereka tidak bisa dijual. Dan buah spiritual dan ramuan itu telah lama dimakan olehku dalam alkimia. Dan saya juga tidak mau menjual.
Lagi pula, benda-benda ini jauh lebih berguna daripada batu roh. Zhuo Yu mengerti, Feng Yun enggan. Tetapi dia juga tahu bahwa sangat tidak nyaman untuk tidak memiliki batu spiritual di dunia kultivasi ini. Ada lebih dari 200 mayat serigala api dan banyak bunga spiritual dan ramuan spiritual di Qiankun Orb miliknya, tetapi dia tidak berencana untuk menjualnya, karena hal-hal ini yang paling penting untuk alkimia jauh lebih berguna daripada batu roh. Bab 112 sendiri. Zhuo Yu tidak memiliki batu roh, tetapi dia memiliki banyak hal yang dapat ditukar dengan batu roh, tetapi dia belum membutuhkan batu roh, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengkhawatirkan hal ini. Hal yang lebih penting baginya sekarang adalah masuk ke gerbang Tianyuan. Dia dan Feng Yun datang ke kamar penginapan kecil, dan dia berkata, "Feng Tua, apakah kamu tahu cara memasuki gerbang Tianyuan?" Mendengar pertanyaan Zhuo Yu, Feng Yun terkejut. "Kamu ingin masuk?" Gerbang Tianyuan di dalam sangat berbahaya, ada intrik di mana-mana. "Aku harus masuk, setelah aku masuk, kamu bisa berjalan keluar sendiri, dan aku akan mencarimu di masa depan." Zhuo Yu berkata dengan tegas, Dong Yiyun di dalam Tianyuan gerbang, dia harus masuk. "Yah, karena kamu tidak takut, maka aku akan memberitahumu cara memasuki Tianyuan Man. Pertama, kamu harus pergi ke situs Tianyuan Man, tanah harta karun Tianyuan. Ada juga pegunungan di sana, tetapi lebih besar dari sini, dan di sana juga ditempatkan di luar sejumlah besar pembudidaya biasa. Tianyuan Man akan menerima sekelompok murid atau pelayan sesekali, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk masuk." Feng Yun berkata, dia hanya khawatir Zhuo Yu akan mati, dan pada akhirnya itu akan menyakitinya. Zhuo Yu bertanya, "Merekrut murid? Bagaimana saya bisa menjadi murid yang penting?" Dia menebak bahwa Dong Yiyun pasti memiliki status yang sangat tinggi di Tianyuan Man. Feng Yun Dao, para murid yang masuk pertama-tama adalah murid luar, dan kemudian murid dalam. Jika mereka menunjukkan keunggulan, mereka akan diterima sebagai murid formal. Semua murid ini adalah master dari alam Tongsuan, tetapi ini tidak mudah. Zhuo Yu mengangguk, lalu bertanya, "Saya ingin segera berangkat ke gerbang Tianyuan, bagaimana saya bisa sampai di sana? Apakah Anda ikut dengan saya?" Feng Yun menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Saya tidak akan pergi, jika Tianyuan pintu mengetahui bahwa saya berada di alam Suantong, dan mereka akan memikat saya untuk menjadi kuli. Arah Tianyuan Man adalah ke utara, Anda bisa pergi ke utara, sampai Anda melihat beberapa gunung diselimuti lingkaran cahaya, ada tanah harta karun Tianyuan sekarang, berhati-hatilah." Zhuo Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya kepada Feng Yun, berkata, "Ini adalah pil Yuan api bawaan tingkat Xuan, ambillah, ini hadiahku untukmu." Zhuo Yu meletakkan botol itu, berbalik dan pergi dengan cepat, meninggalkan Feng Yun dengan ekspresi bosan di wajahnya. Karena ramuan semacam ini seperti harta langka baginya, setidaknya dia tidak bisa memperbaikinya. Ini juga ramuan yang ditinggalkan oleh Ling Suzi, jadi Zhuo Yu juga tidak membutuhkannya. Dia meninggalkan puncak gunung ini, terbang ke arah utara, dan memulai perjalanan sendirian, menuju Tianyuan Baodi. Meskipun Zhuo Yu tidak tahu banyak tentang hal-hal di dunia kultivasi saat ini, dia tidak terburu-buru untuk mempelajarinya, dia berencana untuk menunggu sampai dia pergi ke tanah harta karun Tianyuan untuk mendapatkan beberapa batu spiritual, dan kemudian membeli beberapa buku terkait untuk dibaca, sehingga dia dapat membiasakan diri dengannya dalam waktu sesingkat mungkin. Dunia yang aneh ini. Zhuo Yu menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan kekuatan di tubuhnya, dan dia tidak perlu menunjukkannya, jika tidak, dia akan dengan mudah dilihat sebagai seorang pejuang, karena energi sejati seorang pejuang sangat berbeda dengan seorang kultivator. Anda harus tahu bahwa energi sejatinya saat ini menyatu dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh naga kuno, sehingga lebih mendominasi dan ganas,
tetapi sangat ortodoks, tidak seperti kejahatan dan permusuhan yang selalu menyertainya seperti cara ajaib. Di dunia budidaya ini, tidak perlu mewaspadai monster, karena monster tidak akan keluar dengan mudah, dan monster juga memiliki wilayahnya sendiri, dan yang perlu diwaspadai hanyalah para pembudidaya yang membunuh dan merampok. Para pertapa ini tidak berbeda dengan para perampok dan bandit di dunia prajurit. Selain tidak terbang di wilayah orang lain, biksu biasanya terbang dengan pedang terbang di kaki mereka, sementara Zhuoyu berlari dengan kecepatan tinggi, yang jelas merupakan perilaku abnormal di dunia biksu. Karena itu, dia menjadi sasaran. Mungkinkah anak ini tidak bisa membeli pedang terbang? Dia bahkan tidak punya tas penyimpanan. Meskipun kami miskin, kami umumnya lebih suka membunuh secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi, kata seorang wanita berpenampilan genit. Dan seorang pria tampan di belakangnya telah menginjak pedang terbang dan terbang menuju Zhuoyu, diikuti oleh seorang wanita genit dengan senyum sinis di wajahnya. Zhuoyu merasakan seseorang terbang ke arahnya dari kejauhan, tetapi dia hanya berpura-pura tidak menyadarinya, dan kecepatan larinya sangat melambat. Dia tahu bahwa kedua pertapa itu tidak baik kepada mereka, dan dari tubuh mereka. Mereka siap bertarung saat mereka dipenuhi dengan energi nyata. Zhuoyu mencibir, kekuatannya saat ini belum lagi para pembudidaya ini di alam asal sejati, bahkan mereka yang berada di alam mendalam akan jatuh ke tangannya. Rekan Daoisku, kami kehilangan rubah roh. Aku tidak tahu apakah kamu telah melihatnya, kata wanita memikat itu dengan senyum menawan, tetapi pedang terbang di tangannya dipenuhi dengan energi sejati. Wanita itu terlihat menggoda, tetapi di mata Zhuoyu, dia beberapa tingkat di belakang sialan, dia tampak tidak tergerak, dia berkata, saya tidak melihatnya. Dia berbohong, saya hanya melihat. Bahwa dia mengambilnya, itu belum tentu dimakan olehnya, kata pria tampan itu. Zhuoyu dengan ringan menepuk debu dari lengan bajunya, dan kemudian berkata dengan ringan, apakah kamu mencoba membunuhku? Berhentilah berbicara omong kosong dan lakukan apa yang kamu katakan. Pria tampan itu bertanya dengan cemberut. Berhenti berpura-pura, bukankah kamu hanya ingin membunuhku? Alasan apa yang kamu cari? Zhuoyu mencibir. Kata-kata Zhuoyu mengejutkan mereka dan membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Ekspresi pria tampan itu menjadi dingin, dan dia berkata dengan kejam, aku tidak berharap kamu menjadi pintar, tetapi kamu harus melarikan diri, kamu pergi ke neraka. Begitu kata-kata itu jatuh, pria tampan dan wanita yang memikat itu bergegas ke arah tenggorokan dan dada Zhuoyu seperti kilat dia menusukkan pedang. Pada saat ini, Zhuoyu mengulurkan tangannya, dan dengan erat menggenggam kedua pedang terbang itu. Kekuatan Zhuoyu juga setara dengan Tru Yuan Realm seorang kultivator, dan Tru Yuannya masih membawa kekuatan naga kuno, dan tubuhnya telah mengalami berbagai tempering. Seorang biksu dengan level yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Kamu yang memintanya. Zhuoyu mencibir, mematahkan kedua pedang terbang itu, dan melontarkan dua pukulan pada saat yang sama, mengenai pasangan itu. Terdengar bunyi klik, ini bunyi tulang patah. Tulang dada pasangan itu dihancurkan oleh Zhuoyu, dan mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali ke tanah. Tapi mereka tidak mati, mereka semua buru-buru mengeluarkan pil untuk memperbaiki luka mereka. Zhuoyu juga sedikit terkejut, karena ketika dia menyerang, dia merasakan semburan energi lemah yang menahannya. Tapi ini bukan kekuatan mereka, tapi energi pertahanan dari jubah itu, yang juga merupakan senjata ajaib. Melihat Zhuoyu perlahan mendekat, pasangan itu tampak ketakutan dan sangat menyesal. Zhuoyu memandang pria tampan itu dengan dingin, dan tiba-tiba meninju pria itu, petir disertai dengan semburan energi yang kuat mengalir ke arah pria itu, hanya mendengar jeritan, pria itu kehilangan napas, dan mati dengan mengenaskan. Ketika wanita yang memikat melihatnya, wajahnya yang awalnya pucat hampir tidak berdarah saat ini,
dan wajah yang memikat itu juga terdistorsi ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode membunuh orang seperti itu. Jangan bunuh aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Wanita itu menjadi tenang dan berkata dengan suara menyanjung. Tidak tertarik, kata Zhuo Yu tanpa ekspresi, dan pada saat yang sama meninju, semburan energi emas menyembur keluar, dan menghantam tubuh wanita genit dengan kekuatan 10.000 kati. Wanita itu meninggal sebelum dia bisa menangis itu dia. Zhuo Yu memandangi kedua mayat itu dengan dingin, dan berkata, mereka yang ingin membunuhku akan berakhir seperti ini. Dia melepaskan ikatan senjata ajaib yang tersimpan pada mereka, dan melepaskan Sanwei Zhenhuo, langsung membunuh kedua mayat orang itu dibakar menjadi abu, dan kemudian terus berpacu di Shunpo. Kekuatan mental Zhuo Yu dapat mencakup radius ratusan kaki, sehingga dia dapat menemukan beberapa hal di dekatnya. Pada saat ini, dia merasakan seorang biksu mengejar monster. Awalnya, Zhuo Yu juga akan memperhatikan masalah ini, lagi pula dia harus bergegas, tetapi siapa yang tahu bahwa monster itu sangat cepat, dan terbang ke arah Zhuo Yu, dan pada saat yang sama menarik pertapa itu. Monster itu adalah rubah putih kecil yang sangat lucu. Dia tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi dia sangat cepat dan memiliki kekuatan mental yang kuat. Kalau tidak dia tidak akan disebut monster. Rubah kecil ini sedang menunggu untuk melihat Zhuo Yu dengan mata kecil dan cerdas itu, lalu melompat ke pelukan Zhuo Yu, yang mengejutkan Zhuo Yu yang sedang beristirahat. Lepaskan rubah roh itu. Raungan datang. Pada saat ini, Zhuo Yu juga melihat seorang pemuda tampan, berkulit putih, berpakaian mewah berjalan ke arahnya, memegang pedang terbang yang sangat mempesona di tangannya. Zhuo Yu benar-benar ingin melepaskan rubah kecil itu, tetapi rubah kecil itu memegangnya erat-erat, dan dia sangat menyukai lelaki kecil ini ketika melihatnya. Apakah rubah ini milikmu? Zhuo Yu bertanya, dengan lembut membelai bulu putih lembut rubah ini dengan satu tangan. Itu benar, ini milikku. Sebaiknya kamu cepat melepaskannya. Aku Tian Xiaoming dari Tian Yuanman, kamu seharusnya sudah mendengar namaku. Pria itu berkata dengan dingin. Zhuo Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pernah mendengarnya. Kemudian dia juga meletakkan rubah kecil itu di tanah, tetapi rubah kecil itu menggigit pakaiannya dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. Apa? Kamu belum pernah mendengar namaku. Tian Xiaoming berkata dengan marah, karena dia pikir dia masih terkenal, tetapi Zhuo Yu mengatakan dia belum pernah mendengarnya, yang membuatnya merasa bahwa Zhuo Yu memandang rendah dirinya. Yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Zhuo Yu tersenyum sedikit dan berkata, saya jarang keluar dari pegunungan, jadi saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Soalnya, rubah ini tidak mau meninggalkan saya. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau saya membeli ini rubah? Zhuo Yu melihat bahwa Tian Xiaoming dengan sedikit kekuatan, dan tampaknya memiliki sedikit ketenaran, Zhuo Yu tidak akan bertindak sembarangan saat diperlukan, kecuali itu mengancam keselamatannya. Terserah kamu? Bisakah kamu membelinya? Tian Xiaoming memandang Zhuo Yu dengan jijik, dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian linen kasar, seperti jenis kultivator biasa yang sangat miskin di dunia biara. Ayo buat harga dulu. Zhuo Yu berkata dengan ringan. Jangan bercanda, rubah roh ini adalah monster spesial. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan, dia dapat merasakan keberadaan beberapa orang jenius, harta bumi, bunga dan tanaman eksotis. Berapa banyak batu roh yang perlu kamu beli? Roh ini rubah-rubah tak ternilai harganya? Tian Xiaoming berkata sambil mencibir, mendekati Zhuo Yu selangkah demi selangkah. Dia adalah orang yang berhati-hati. Zhuo Yu mengerutkan kening, dia sekarang tahu betapa kuatnya rubah roh ini. Dia telah melihat Long Kun mengejarnya dengan seekor burung sebelumnya, tapi sekarang rubah roh ini tampaknya lebih kuat dari burung itu.
Dia menatap mata rubah kecil yang menyedihkan, dan sedikit tidak mau menyerahkannya kepada Tian Xiaoming dari kekuatan ini. Dia berkata, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa rubah ini milik Anda? Jika itu benar-benar milik Anda, maka Anda harus punya kontrak dengannya. Kamu seharusnya bisa memanggilnya pergi sekarang. Tian Xiaoming berhenti berbicara, karena dia baru saja menangkap rubah. Ekspresinya menjadi dingin, dan pedang terbang di tangannya meledak menjadi semburan yang menyilaukan. Lampu! Tepat ketika Zhuo Yu merasa sangat melotot, pedang terbang juga terbang ke arahnya dengan sia-sia. Dia bisa merasakan energi sejati yang agung yang terpancar dari pedang terbang, dan dia juga diam-diam terkejut bahwa kekuatan orang ini bisa begitu kuat. Esensi sebenarnya adalah bahkan sedikit lebih kuat dari yang ada di tubuhnya. Bab 113 Tanah Harta Karun Tianyuan. Jangan melihatnya seperti ini, saya kira dia setidaknya berusia 50 tahun, dan kekuatannya harus ditumpuk dengan pil, sehingga dia masih bisa mempertahankan penampilan mudanya. Cauldron Spirit Side. Pada saat ini, telapak tangan Zhuo Yu juga bersinar dengan cahaya hijau redup. Ini adalah esensi sejatinya, yang merupakan bentuk perpaduan berbagai kekuatan dalam tubuhnya. Jika dia membutuhkannya, dia juga dapat mengekstraksi kekuatan internal dari esensi sejati. Ini adalah kasus pasangan yang dipenggal sebelumnya. Pandai besi telah memperingatkannya sebelumnya untuk tidak menunjukkan pedang bayangan langit di dunia budidaya, jika tidak maka akan menyebabkan kematian. Zhuo Yu hanya bisa menangani musuh dengan tangan kosong untuk saat ini. Ketika pedang terbang datang, Zhuo Yu menggunakan metode kekuatan yang murni untuk menggunakan energi aslinya, menampar pedang terbang dengan telapak tangannya, dan pada saat yang sama meninju, naga api panjang meraung ke arah Tian Xiaoming. Ini semua adalah trik Zhuo Yu yang lebih kuat, dan mereka semua menggunakan kekuatannya yang paling kuat, Jin Yan Shenyuan, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pedang terbang yang terlihat berkualitas sangat tinggi di sana ditampar oleh Zhuo Yu, dan jubah yang dikenakan oleh Tian Xiaoming juga memancarkan cahaya redup, menahan tinju api Zhuo Yu. Zhuo Yu sangat terkejut, meskipun nyala api yang dilepaskannya bukanlah jenisan Wei Zhenhuo yang paling kuat, tetapi tidak lemah, dan dilawan oleh senjata ajaib. Tiba-tiba, rubah kecil di lengannya melompat keluar dan terbang menuju hutan dengan kecepatan seperti kilat, hanya menyisakan bayangan kabur. Tunggu dan lihat saja! Tian Xiaoming berkata dengan kejam, menginjak pedang terbang dan mengejarnya dengan sangat cepat. Zhuo Yu melihat kecemerlangan yang tertinggal di udara, dan berkata tuteska, pedang terbang ini tampaknya bagus, tapi sayang sekali dia melarikan diri. Benar saja, itu adalah rubah setingkat monster, jadi licik, dia menipuku. Zhuo Yu berkata dengan senyum masam, jika bukan karena rubah ini, dia tidak akan menyinggung pertapa muda. Yah, rubah roh ini dapat dianggap sebagai monster yang relatif langka di dunia kultivasi. Ia hampir punah. Jika dia bisa mendapatkan rubah roh seperti itu berarti dia akan mendapatkan banyak kejeniusan dan harta. Cauldron Ling juga kata dengan emosi yah, tadi dia bahkan tidak bisa mengetahui keberadaan rubah roh ini. Zhuo Yu menghela nafas pahit, dan berlari ke arah utara. Dia baru saja menemukan bahwa Tian Xiaoming sangat berhati-hati. Tentu saja, jika dia terus tinggal dan melawan Zhuo Yu, dia pasti sudah mati di tangan Zhuo Yu sekarang. Di dunia biara, tidak ada jalan, hanya sebidang besar hutan perawan, dan Zhuo Yu sekarang bolak-balik melalui hutan ini, tidak akan ada monster di hutan ini, karena semua monster ditangkap oleh para biksu. Monster hidup bersama dalam kelompok. Zhuo Yu tidak menggunakan kekuatan sihir bayangan untuk terbang, juga tidak menggunakan energi aslinya untuk terbang di udara. Alasan mengapa dia menggunakan Shunbu untuk berlari adalah untuk melatih dirinya sendiri, dan dia ingin membuat dirinya tidak terlalu mencolok. Sangat berantakan, dan mudah diserang oleh pertapa yang suka menjarah. Setelah terbang di antara pegunungan selama sebulan,
Zhuoyu akhirnya melihat sebuah gunung besar di kejauhan memancarkan kecemerlangan kabur. Itu adalah tanah harta karun Tianyuan, lokasi Tianyuanmen. Saat ini, dia merasa bahwa dunia kultivasi Taoisme begitu besar sehingga satu sekte menempati pegunungan yang luas, dan masih banyak tempat yang kosong, di mana beberapa sekte menjadi yang utama. Zhuoyu memasuki tanah harta karun Tianyuan, dan baru kemudian dia tahu bahwa total luas tanah harta karun Tianyuan ditutupi oleh cahaya dan kabut kota, wilayahnya sangat luas, dan dia tidak tahu seberapa besar dulu. Aura di tanah harta karun Tianyuan lebih kuat daripada yang ada di luar, dan dia juga melihat jalan beraspal dengan sefir saat ini. Dia tahu bahwa terbang tidak diperbolehkan di wilayah sekte ini, jadi jalan-jalan ini diaspal. Melangkah di jalan ini, Zhuoyu memasuki tanah harta karun surga dan datang ke kota yang sangat besar. Dia juga membayar 100 batu roh saat memasuki kota. Untungnya, dia menemukan sepasang batu roh dari pasangan itu. Ada sebuah total 4.000 batu roh pena kecil, yang cukup untuk dia gunakan untuk sementara waktu. Dia mengetahui bahwa kota ini secara khusus dibangun oleh Tianyuanmen untuk mengumpulkan uang. Industri di sini semuanya dimiliki oleh Tianyuanmen, dan mereka yang berbisnis di sini harus menawarkan batu spiritual tetap kepada Tianyuanmen setiap bulan. Karena aura di sini kaya, dan sangat dekat dengan gerbang Tianyuan, itu juga menarik banyak orang untuk menetap di sini dalam waktu yang lama. Tetapi untuk berkultivasi di tempat ini, mereka harus mengkonsumsi banyak batu roh setiap hari. Hari sampai mereka kehabisan batu roh. Keluar saja untuk mendapatkan. Zhuoyu meminta kamar di sini, lalu berkeliling kota, dan akhirnya memasuki toko buku. Dia membeli beberapa buku tentang dunia monastisisme, dan kemudian kembali ke penginapan tempat dia menginap untuk membaca. 6 sekte Dao abadi, sekte 9 naga, sekte Zenyang, sekte Hualing, sekte Shengyuan, istana Yueru, sekte Tianyuan. Langit. Mati! Zhuoyu melihat sekte pedang iblis. Karena dia tahu bahwa pandai besi adalah anggota sekte pedang iblis, dan sekte pedang iblis juga merupakan sekte yang sangat kuat, karena ilmu pedang mereka sangat hebat, dan mereka juga memiliki metode khusus untuk menempa pedang. Di antara mereka, Tianyuanmen adalah sekte termuda dengan sejarah hanya 3.000 tahun, sedangkan sekte lain berusia lebih dari 10.000 tahun, terutama Jiulongmen, yang lebih tua dari sekte lain. Kekuatan 9 naga sekte terletak pada kenyataan bahwa ia memiliki sejumlah besar murid. Ada 10 murid di generasi pertama saja, dan ada sebanyak 200 murid di generasi kedua. Anda harus tahu bahwa generasi pertama semua murid adalah eksistensi di luar alam Tongsuan. Di atas alam Tongsuan adalah alam kenaikan yang legendaris. Zhuoyu belum pernah melihat kekuatan alam semacam itu, tapi dia bisa membayangkannya. Dia juga ingin tahu tentang apa yang terjadi di atas alam mendalam sebelumnya, tapi sekarang setelah dia mengetahuinya, ada jejak ketakutan dan jejak kegembiraan di hatinya. Yang lebih seru lagi, murid generasi pertama adalah murid yang diwariskan oleh kepala sekolah Kaizong. Murid yang diterima oleh murid generasi pertama adalah murid generasi kedua, dan murid generasi kedua adalah semua orang di alam Tongsuan, dan selanjutnya adalah murid generasi ketiga, dan di antara murid generasi ketiga, ada juga orang di alam Tongsuan. Ini semua adalah alam Tongsuan muda, tetapi tidak banyak yang dimasukkan dalam objek pelatihan utama. Murid dari generasi keempat adalah yang termuda, dan hampir tidak ada dari mereka yang mencapai alam Tongsuan. Hanya orang-orang di alam mendalam yang memenuhi syarat untuk menerima magang, dan di antara murid generasi keempat, mereka semua adalah generasi muda, dan sangat sulit bagi mereka yang ingin keluar dari alam mendalam. Awalnya, yang lain mengira itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, tetapi salah satu murid generasi keempat dari gerbang 9 naga muncul. Tongshuan Realm generasi keempat yang langka ini adalah pria paruh baya yang dibunuh oleh Zhuoyu di kematian Tianlei. Pada saat ini, Zhuoyu juga menyadari bahwa dia dalam masalah serius.
Alam Tongsuan muda yang dibudidayakan dengan sangat keras oleh Sekte Sembilan Naga telah mengalahkan semua sekte lainnya, tetapi sekarang dia dibunuh oleh Zhuo Yu. Hei, jika para raksasa kuno di Ascension Realm tahu, aku bahkan tidak bisa melindungimu. Chaldron tersenyum bercanda, dia hanya bisa tertawa saat ini, setidaknya itu lebih baik daripada menangis. Pada saat ini, Zhuo Yu berbalik ke bawah, melihat pengenalan Tian Yuanmen. Kekuatan Tian Yuanmen ini sangat buruk dibandingkan dengan 5 sekolah lainnya, tetapi dapat dianggap sebagai sekolah besar, karena ada juga Tian Yuanmen mereka yang berada di alam kenaikan. Selain guru kepala, 4 murid generasi pertama lainnya semuanya ada di alam kenaikan, ada ratusan murid generasi kedua, dan mereka semua berada di alam Tongsuan, dan di antara murid generasi ketiga ada juga beberapa di alam Tongsuan. Semua murid dari generasi keempat berada di bawah Tongsuan, tetapi hanya ada satu orang yang kemungkinan besar akan memasuki Tongsuan dalam waktu dekat, dan orang ini adalah Tian Xiaoming. Tian Xiaoming benar-benar terkenal, kata Zhuo Yu tutut. Selanjutnya, dia juga melihat proses pengenalan cara memasuki sekte ini. Dia ingin mendaftar dan kemudian lulus penilaian untuk masuk sekte tersebut. Jika dia tidak memiliki kualifikasi yang luar biasa, dia hanya bisa bercampur dulu di sekte luar. Hanya dengan memasuki sekte dalam seseorang dapat memenuhi syarat untuk diterima sebagai magang oleh murid generasi kedua atau ketiga, dan kemudian menjadi murid resmi sekte tersebut. Mulut Zhuo Yu berkedut saat melihat statistik murid batin Tian Yuanmen. Ada sebanyak 30.000, dan 10.000 diantaranya telah mencapai puncak alam Yuan sejati, yang merupakan alam puncak bawaan. Dia tidak melihat jumlah Jiulongmen, dia tahu bahwa tidak kurang dari Tian Yuanmen. Anda harus tahu bahwa sekte seperti Tian Yuanmen tidak akan dianggap oleh Jiulongmen sama sekali, yang menunjukkan betapa kuatnya Jiulongmen. Alasan mengapa sekte muda Tian Yuanmen dapat dengan enggan menjadi sekte besar adalah karena Tian Yuanmen memiliki sumber daya kultivasi yang didambakan semua sekte Tianqi. Tianqi lahir dengan langit dan bumi, dan dapat melahirkan energi spiritual dari 9 langit. Energi spiritual ini juga disebut Xiaoxian Qi. Hanya mereka yang telah mencapai alam kenaikan yang dapat menyerap energi abadi di atas 9 langit, dan itu hanya sedikit. Oleh karena itu, sumber daya di Tian Yuanmen adalah yang paling melimpah di dunia kultivasi. Ada total 81 kolam surgawi di tanah harta karun Tian Yuan. Di bawah kolam surgawi ini, ada aliran, sumber mata air surgawi, yang stabil untuk mengisi kembali energi spiritual 9 hari yang hilang di Tianqi. Tianqi ini tidak tersedia untuk murid biasa, hanya murid resmi yang dapat menggunakannya. Hanya ada 81 Tianqi, salah satunya lebih besar dan digunakan secara kolektif oleh murid sekte dalam. Ki spiritual 9 surga di Tianqi ini juga sangat tipis. Ada juga 10 danau Tianqi besar untuk para murid resmi. Para murid resmi ini belum mencapai alam Tongsuan, dan mereka semua harus bersaing untuk mendapatkan waktu untuk menggunakannya. 70 danau surgawi yang tersisa digunakan oleh orang-orang di atas alam Tongsuan, hanya beberapa dari alam Tongsuan dengan bakat yang lebih rendah yang harus digunakan bersama, dan sisanya adalah 1 danau surgawi per orang. Di antara mereka, danau Tianqi yang digunakan oleh kepala sekolah dan 4 murid generasi pertama adalah yang terbaik, dan ki spiritual 9 surga adalah yang paling kuat. Tentu saja, jika Anda memiliki kekuatan, Anda juga dapat menantang pemilik Tianqi untuk mendapatkan kendali. Oleh karena itu, persaingan di antara Tian Yuanmen adalah yang paling sengit dan paling kejam, dan itu juga alasan mengapa Tian Yuanmen berkembang begitu cepat. Trik yang bagus. Sepertinya sangat cocok untukku, kata Zhuo Yu sambil berkedip, dan dia juga menjadi sangat bersemangat. Dia hanya ingin tahu tentang berapa generasi murid Dong Yun di sana. Tian Yuanmen dapat mendaftar kapan saja, dan dapat melakukan penilaian kapan saja. Sekarang banyak murid yang memperkuat diri. Zhuo Yu dengan bersemangat berlari keluar dari penginapan, dan berjalan cepat di jalan. Dia juga mengetahui tentang lokasi pendaftaran Tian Yuanmen dari buku. Berjalan di atas pick-up,
Dia juga melihat banyak dari mereka yang kembali dari kantor pendaftaran, dengan ekspresi frustrasi di wajah mereka. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka tidak lulus ujian. Ini adalah dunia biksu. Tetapi karena banyak orang tidak dapat mempraktikkan Taoisme karena kurangnya bakat, saya hanya dapat menjadi orang biasa dan datang ke tempat-tempat ini untuk digiring oleh para pertapa itu. Bab 114 Gerbang Iblis Daomen. Manusia yang tidak dapat berlatih Taoisme dan sekte iblis sangat sedih di dunia kultivasi ini, karena kota-kota di sini dikendalikan oleh para praktisi. Manusia tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki tempat tujuan. Mereka hanya dibunuh oleh beberapa binatang buas saat mereka pergi di luar mati. Untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka hanya bisa tinggal di kota-kota ini dan hidup biasa-biasa saja untuk waktu yang singkat. Tetapi jika di dunia prajurit duniawi, selama Anda mau bekerja keras dan memiliki kemampuan berbisnis, bahkan jika Anda tidak bisa menjadi seorang pejuang, Anda bisa menjadi pengusaha kaya. Setelah mengeluarkan uang, Anda bisa berkultivasi keturunanmu sendiri dan kembangkan kekuatanmu sendiri. Tapi itu tidak bekerja sama sekali di dunia kultivasi ini. Melihat manusia yang lemah itu, Zhuoyu tidak bisa menahan nafas. Menurutnya, jika orang-orang ini semua berlatih seni bela diri, bahkan jika mereka tidak menjadi seniman bela diri, mereka masih dapat memiliki fisik yang baik, dapat berburu, menghidupi diri sendiri, dan tidak harus menjalani hidup mereka seperti itu. Cara yang rendah hati. Mungkinkah para prajurit memberi manusia ini jalan keluar sebelum mereka diusir? Jika prajurit berkultivasi di tempat seperti ini, kekuatan mereka seharusnya tidak lebih buruk dari para pembudidaya. Zhuoyu diam-diam berpikir, karena manusia ini didorong oleh mereka sekte di ranah kultivasi. Jika demikian, sekte itu bisa menyelamatkan banyak hal. Ada lebih banyak manusia, beberapa kali lipat dari pertapa, dan ada banyak sumber daya di dunia pertapa ini, yang membutuhkan banyak tenaga untuk menambang. Memikirkan hal ini, Zhuoyu bahkan merasa bahwa itu adalah konspirasi bagi para pejuang untuk dikecualikan dan dibunuh di dunia kultivasi. Senior Children Spirit, apakah ada cara untuk berpura-pura menjadi seorang kultivator? Saya belum ingin mengungkapkan identitas saya sebagai seorang pejuang, jika tidak, akan ada banyak masalah, tanya Zhuoyu. Para pertapa lebih mengandalkan kekuatan eksternal. Ketika pertapa biasa bertarung, kebanyakan dari mereka bergantung pada senjata sihir dan pedang terbang, sedangkan pertapa yang relatif kaya mengandalkan jimat dan beberapa mantra. Mereka mengandalkan batu roh dan ramuan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selama karena Anda tidak menggunakan keterampilan bela diri Anda tidak boleh ditemukan, dan tidak apa-apa menggunakan ilmu pedang, tetapi Anda harus menyembunyikan fluktuasi energi pada tubuh Anda. Kata Dingling, dia juga memikirkan apa yang Zhuoyu khawatir tentang. Zhuoyu mengerti, seni bela dirinya itu memang terlalu jelas, tapi tidak masalah baginya untuk menggunakan tinju dan tendangan. Titik pendaftaran Tianyuanmen adalah rumah besar dengan banyak orang masuk dan keluar. Setelah Zhuoyu masuk, dia melihat banyak orang berbaris. Dia juga berjalan ke belakang antrean dan menunggu dalam antrean. Sebagian besar orang yang datang ke sini untuk mendaftar adalah pembudidaya biasa, dan ada beberapa manusia, tetapi mereka semua adalah anak kecil. Zhuoyu menemukan bahwa penilaian dimulai bersamaan dengan pendaftaran, dan penilaiannya sangat sederhana, yaitu menekan piring khusus dengan tangan Anda, selama beberapa batu kristal pada tanda bersinar terang, itu dianggap izin. Ini adalah induksi energi spiritual untuk pengujian. Hanya ketika energi spiritual dirasakan seseorang dapat menyerap energi spiritual dan mulai berlatih. Banyak orang memiliki ini, tetapi tingkat induksinya sangat lemah, yang dapat dilihat dari cahaya. Sekarang giliran Zhuoyu. Dia meletakkan tangannya di atas cakram, lalu menutup matanya untuk merasakan aura. Pada saat ini, dia merasa bahwa aura murni perlahan mengalir ke tubuhnya, dan lingkaran spar bertatahkan di piring juga memancarkan lampu hijau muda.
tidak buruk, ayo masuk ke pintu dalam. Kata penanggung jawab penilaian, lalu menanyakan nama dan umur Zhuo Yu, dan akhirnya mengatur seseorang untuk membawanya ke rumah ini. Zhuo Yu tidak menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan aura, jika tidak, dia pasti akan menakuti sekelompok besar orang sampai mati. Dia sekarang dengan nyaman mandi di kamar yang elegan dan menyenandungkan lagu. Mampu memasuki gerbang Tianyuan juga membuatnya jauh lebih mudah, karena dia akan segera bisa pergi ke sisi Dong Yiyun, dan membiarkan Dong Yiyun menyerap kekuatan manik-manik roh di tubuhnya, yang akan memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya. Jika Dong Yiyun dapat selamat dari malapetaka itu, Zhuo Yu akan membalas kebaikannya. Sekali-sekali, Tianyuanmen akan mengirimkan murid-murid yang lulus penilaian ke sekte tersebut. Pada saat ini, Zhuo Yu akan tinggal di kota ini selama 2 hari. Setelah mandi, dia datang ke aula, di mana beberapa orang yang lulus ujian sedang mendiskusikan masalahnya. Pada saat ini, Zhuo Yu melihat sosok yang sangat familiar melewati pintu aula, dan orang ini juga kebetulan melihat ke dalam, dan juga menemukan Zhuo Yu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang ini adalah Tian Xiaoming yang memiliki konflik dengan Zhuo Yu sebelumnya, dan dia tahu bahwa Zhuo Yu telah lulus ujian dalam sekejap. Zhuo Yu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu pergi minum teh sendiri. Setelah Tian Xiaoming terkejut, dia segera pergi, dan dia tidak menghadapi Zhuo Yu. Kota Tian Xiaoming ini membuat Zhuo Yu sangat cemburu. Tian Xiaoming dikenal sebagai raja di antara murid generasi keempat Tianyuanmen. Memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, Zhuo Yu menyadari bahwa dia akan mendapat banyak masalah, karena Tian Xiaoming memiliki beberapa status di sekte Yin Tianyuan, dan jika dia ingin mengacaukannya, itu akan sangat mudah. Takut akan apa yang akan datang, Zhuo Yu baru saja mendapat ide ini, lalu orang yang bertugas menilai dia datang ke Zhuo Yu, dia membawa Zhuo Yu ke tempat terpencil, dan berkata dengan sopan, "Kakak Zhuo Yu, kamu benar sekali tidak bisa berhenti. Karena saya lalai sebelumnya, saya tidak tahu bahwa sekte tersebut telah menaikkan standar untuk memasuki sekte dalam, jadi Anda hanya dapat memasuki sekte luar sekarang, tetapi dengan bakat Anda saat ini, Anda pasti bisa untuk memasuki sekte dalam waktu singkat." Maaf. Setelah pria itu selesai berbicara, dia meminta maaf berulang kali. Zhuo Yu hanya tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa, saudara. Jangan khawatir tentang itu, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu." Zhuo Yu mengetahui semua ini semuanya diperintahkan oleh Tian Xiaoming. Setelah orang itu pergi, Zhuo Yu juga melihat Tian Xiaoming menonton dari kejauhan, dengan cibiran masih menggantung di sudut mulutnya. Meskipun pertempuran di Tianyuanmen sangat kejam, masih ada aturan tertentu. Jika Anda melanggar aturan, Yuanmen akan menanganinya dengan serius hari itu. Kalau tidak ada sikap sekolah besar. Oleh karena itu, di Tianyuanmen, untuk menghilangkan kekhawatiran mereka biasanya menggunakan cara yang sangat gelap yang membuat orang sulit untuk dicegah. Zhuo Yu secara alami dapat memikirkan hal-hal ini juga, tetapi dia tidak memiliki banyak waktu luang untuk melakukan intrik dengan orang lain. Jika dia marah, dia dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Zhuo Yu meninggalkan rumah dan berjalan di jalan. Dia baru tahu dari para pembudidaya biasa bahwa ada pasar di sini, dan semuanya adalah barang berkualitas rendah yang dijual oleh para pembudidaya biasa. Dia berencana membeli beberapa untuk menyamarkan identitasnya. Setelah sampai di pasar, Zhuo Yu melihat banyak kios di tanah. Ini pasar untuk perbaikan biasa. Dia berkeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuk digunakan sendiri. Jimat adalah hal yang penting bagi pertapa. Ada semua jenis jimat, ofensif, defensif, dan energi alami. Untuk menggunakan jimat, Anda hanya perlu menggunakan kekuatan mental untuk mengaktifkannya, lalu membuangnya untuk membuangnya. Ini adalah metode penggunaan yang sangat umum. Dalam pandangan Zhuo Yu,
Benda-benda ini sangat merepotkan dan memiliki sedikit kekuatan. Namun, untuk menyembunyikan identitasnya sebagai seorang pejuang, dia masih membeli beberapa. Jangan meremehkan jimat ini. Jika itu adalah jimat kelas super tingkat Xuan, seseorang dapat membunuhmu setengah mati, tetapi hal semacam ini biasanya digunakan untuk pertahanan diri di alam Tongsuan. Fuyu. Saat kamu bertarung melawan murid-murid Fuyu dari sekte-sekte itu di masa depan, kamu harus waspada terhadap jimat mereka, ini bukan lelucon. Dingling berkata dengan serius. Zhuo Yu menjawab dengan, dia tidak tahu mengapa benda semacam ini begitu kuat, tetapi benda pertapa itu sangat misterius, dan sekarang dia bahkan tidak mengerti tas penyimpanan yang paling umum. Adik laki-laki, datang dan lihat ramuan kuning kelas atas yang baru saja saya sempurnakan. Seorang lelaki tua buru-buru berteriak ketika dia melihat Zhuo Yu melihat sekeliling. Peringkat tinggi tingkat Huang? Bukankah itu sama dengan tingkat ke-9? Zhuo Yu bertanya dengan ragu. Adik laki-laki, kamu baru saja mulai berkultivasi Taoisme. Klasifikasi semacam itu dilakukan ribuan tahun yang lalu, dan sekarang hanya pembudidaya ajaib dari cara ajaib yang dapat membaginya seperti ini. Metode klasifikasi saat ini adalah bahwa setiap tingkat dibagi menjadi rendah grade, high grade, middle grade, dan high grade. Kelas super. Harta karun sihir, jimat, dan latihan semuanya dibagi dengan cara ini. Pendeta Tao tua itu menjelaskan dengan sangat sabar. Zhuo Yu menjawab dengan, yang panjang dan kemudian berjongkok untuk melihat beberapa benda yang diletakkan lelaki tua itu di atasnya. Ada pil dan jimat di atasnya, serta beberapa hal yang tidak diketahui Zhuo Yu. Bagaimana Anda menjual obat kuning kelas atas ini? Zhuo Yu mengambil botol batu giok, dan melihat selembar kertas kecil tertempel di atasnya, yang bertuliskan, pil Peiyuan. Kultivator tingkat rendah memiliki banyak bantuan, dan itu memang ramuan tingkat kuning tingkat atas. Zhuo Yu tidak membutuhkannya sekarang, jika dia ingin memperbaikinya, dia dapat memperbaikinya dengan sangat cepat. Yang ini harganya 1000 batu roh? Pria tua itu berkata dengan bersemangat, karena dia mengira Zhuo Yu akan membeli ramuannya. Tapi Zhuo Yu tidak bereaksi terlalu banyak, sebaliknya dia menatap sepotong batu giok persegi, karena dia bisa merasakan sedikit gelombang kekuatan mental darinya. Dia mengambil sepotong batu giok persegi kecil, dan bertanya, apa ini? Saya membuat kesalahan saat merekam informasi, tetapi itu masih bernilai uang, karena Anda dapat menghapus memori mental di atasnya dan menggunakannya untuk merekam. Orang tua itu sedikit kecewa karena Zhuo Yu tidak membeli ramuannya, tetapi dia tetap menjelaskannya kepada Zhuo Yu dengar, dia sering melihat pemula seperti Zhuo Yu. Zhuo Yu menyesali keajaiban dunia biara, dan kemudian dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan langsung terkejut. Bukannya ada kesalahan dalam slip giok ini, tetapi membutuhkan seseorang dengan kekuatan mental yang besar untuk membacanya, dan kekuatan mental Zhuo Yu sangat kuat, dan dia dapat membaca informasi di dalamnya. Apa yang dicatat di sini adalah mantra yang kuat, mantra api besar. Zhuo Yu melihatnya sebentar, dan merasa bahwa itu sangat mirip dengan seni bela diri. Semuanya diubah menjadi energi alami melalui energi sejati, dan selama teknik api besar ini dilakukan dengan baik, itu dapat membakar kota dalam sekejap. Instan! Jantung Zhuo Yu berdebar kencang, dan dia berkata kepada pendeta Tao tua itu, berapa slip giok ini? Saya membelinya, dan saya ingin 2 pil Peiyuan. Pendeta Tao tua, yang awalnya kecewa, langsung berkata dengan ekstasi, ini. Untukmu, ini dia. Zhuo Yu dengan sigap memberikan 2000 batu roh kepada pendeta Tao tua itu, lalu memasukkan slip giok ke dalam tas penyimpanan, dan terus berjalan-jalan di pasar. Dia juga sangat senang menemukan tawaran seperti itu. Baru pada malam hari Zhuo Yu kembali ke Menshan, dan merupakan pencapaian besar baginya untuk mendapatkan teknik nyala api yang hebat.
Bab 115 Gerbang Tianyuan. Zhuoyu tinggal di kota ini selama 2 hari sebelum dia diberitahu tentang pertemuan itu. Tianyuanmen ingin membawa mereka kembali ke sekte. Seperti banyak orang, Zhuoyu pergi ke halaman besar di dalam rumah di pagi hari, mengamatinya. Orang-orang di sini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok memasuki gerbang dalam, ada sekitar 10 orang, 8 pria dan 2 wanita. Wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan, dan mereka memandang rendah orang lain. Kelompok lain pergi ke gerbang luar. Kelompok orang ini merasa agak kecewa, dan ada lebih banyak orang, 30 orang. Ada lolongan elang yang menusuk telinga di udara, dan semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat 2 elang raksasa yang diselimuti warna hitam legam menukik turun dari udara, disertai embusan angin. Dalam sekejap mata, 2 elang raksasa yang mengaum mengepakkan sayapnya yang besar dan mendarat perlahan di kompleks. Semua orang tercengang dan kaget, karena kedua elang raksasa itu terlalu besar. Punggungnya saja sebesar aula kecil, dan panjang sayapnya 30-40 kaki. Kedua elang raksasa itu berukuran sama, menempati setengah dari halaman besar, dan cakar tajam mereka langsung terendam di tanah. Pada saat ini, mereka meringkik dengan kepala terangkat. Ikuti aku yang memasuki gerbang bagian dalam. Seorang pria jangkung dan kurus berkata, lalu berbalik dan berjalan menuju elang raksasa, dan 10 pria dan 2 wanita yang memasuki gerbang bagian dalam mengikuti dari dekat, dan mereka semua melompat ke ujung lainnya dengan ringan. Di punggung elang raksasa, pria jangkung dan kurus mengeluarkan kartu binatang dari sakunya dan memberikan instruksi kepada elang raksasa. Elang raksasa juga mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang tinggi ke langit. Berikutnya adalah para murid dari sekte luar. Orang-orang ini sangat bersemangat. Hanya Zhuoyu yang tahu bahwa kedua elang raksasa ini adalah monster misterius. Menurut pendapat Zhuoyu, adalah sebuah kemewahan untuk membiarkan 2 monster level Xuan mengambil dan menurunkan murid secara khusus. Pada saat yang sama, dia dapat berpikir bahwa di antara sekte besar ini, tidak hanya para murid yang memiliki kekuatan besar, tetapi juga monster yang mereka kendalikan. Elang raksasa melebarkan sayapnya dan terbang tinggi di atas langit biru, merasakan semburan aura yang kaya di langit. Zhuoyu merasakan aura yang kaya di dunia kultivasi ini. Dia bertanya-tanya apakah dunia prajurit dan dunia kultivasi tidak berjauhan, mengapa auranya begitu tipis? Elang raksasa terbang keluar kota dan berjalan melewati pegunungan di tanah harta karun Tianyuan. Zhuoyu melirik, dan melihat pegunungan di depannya. Puncak yang menjulang tinggi terlihat di mana-mana, dan puncaknya ditutupi lapisan awan emas pucat, seperti awan peri. Di puncak gunung, ada pohon tua yang menjulang tinggi, bunga merah dan daun hijau, burung berkicau serempak, dan ada pemandangan yang semarak di mana-mana. Air terjun yang mengalir ke bawah benar-benar spektakuler, seolah-olah datang ke negeri dongeng. Zhuoyu tercengang oleh pemandangan mengejutkan di depannya. Ini adalah sekte Immortal Dao. Ada aturan di setiap sekte bahwa jika mereka bukan murid Tianyuanmen, mereka tidak boleh terbang dengan pedang. Jika ditemukan, mereka akan diperlakukan sebagai penyusup, jadi mereka akan dikirim ke Tianyuanmen dengan elang raksasa. 2 jam kemudian, elang hitam raksasa meraung, dan sebuah bangunan besar muncul di bawah. Pada saat ini, Zhuoyu juga melihat rumah yang tak terhitung jumlahnya dibangun di atas tanah datar yang dikelilingi pegunungan. Tanah datar ini tidak kecil, sebesar kota kabupaten, meskipun ada banyak rumah, namun tidak ramai, dan semuanya satu persatu. 1. Ada sebagian besar halaman tertawa, dan ini harus menjadi tempat tinggal para murid. Selain itu, ada beberapa rumah yang relatif besar dan banyak alun-alun besar dan kecil, danau, sungai, delel. Ini adalah kota dengan pegunungan dan air. Elang hitam raksasa berhenti di sebuah lapangan. Zhuoyu dan yang lainnya melompat dari punggung elang, ketika seorang lelaki tua berambut putih datang. Orang yang memimpin Zhuoyu dan yang lainnya berkata, "Kakak Ou, ini adalah murid yang baru direkrut. Jika mereka dapat membuat terobosan dan memasuki sekte dalam, maka Anda akan mendapat banyak keuntungan."
terbang jauh dalam bayang-bayang. Junior brother Luo, ayo pergi. Pria tua itu memandang elang raksasa dan melambaikan tangannya. Baru setelah elang raksasa itu pergi, dia berbalik dan memandang Zuo Yu, pintu pria kecil. Meskipun ini pintu luar, selama Anda bekerja keras, di masa depan, saya masih bisa memasuki gerbang dalam, dan kemudian saya tidak perlu membungkuk dan membungkuk seperti orang lain. Meskipun lelaki tua itu sudah tua, dia masih harus menghormati saat menghadapi pria muda dan kuat di gerbang Tianyuan. Orang tua itu membawa Zuo Yu dan 30 orang ke sebuah rumah yang sangat luas. Setelah memimpin mereka ke aula, orang tua itu memberi isyarat agar mereka duduk, dan kemudian mengeluarkan 30 tas penyimpanan untuk mereka klaim. Tas penyimpanan ini berisi pakaian Tao Tianyuanmen dan beberapa jimat pedang terbang. Adapun makanan, Anda bisa pergi ke kafetaria besar untuk makan. Semua yang ada di Tianyuanmen ada di slip batu giok di tas penyimpanan. Sekarang saya akan membawa Anda ke kediamanmu, kata lelaki tua itu, lalu memimpin Zuo Yu dan yang lainnya keluar dari mansion. Pada akhirnya, Zuo Yu ditugaskan ke sebuah rumah yang relatif terpencil, dan ada 3 orang lagi yang tinggal di dalamnya. Ketiga orang ini semuanya telah keluar untuk pelatihan dan belum kembali. Zuo Yu membersihkan debu di dalam ruangan, lalu mengeluarkan jubah Tao emas pucat dari tas penyimpanan dan mengenakannya. Pada saat ini, dia juga bisa merasakan jejak kekuatan spiritual yang memancar dari jubah Tao ini. Kemudian dia mengeluarkan jimat itu untuk melihatnya, dan menemukan bahwa itu semua adalah barang kelas rendah, jadi dia mengesampingkannya, lalu dia mengambil slip giok untuk memeriksa isinya. Setelah membacanya, dia juga tahu apa yang dilakukan para murid luar. Sekte Tianyuan bertanggung jawab atas makanan dan tempat tinggal, tidak hanya membesarkan sekelompok orang dengan sia-sia. Jika murid dari sekte luar tidak memiliki harapan untuk memasuki sekte dalam, hanya ada 2 cara untuk pergi. Yang pertama adalah meninggalkan Tianyuanmen, dan yang kedua adalah tetap di Tianyuanmen dan menjadi kuli. Ada banyak jenis kuli di Tianyuanmen, seperti mereka yang menanam obat, menanam makanan, menempa bahan untuk pedang terbang, membantu membangun rumah, pergi berburu monster, delel. Tidak ada yang membimbing murid luar, tapi setiap musim, 4 tetua Tianyuanmen akan datang ke alun-alun besar untuk memberikan ceramah, membagikan pengalaman kultivasi mereka, dan menunjukkan beberapa tempat yang sulit. 4 tetua Tianyuanmen adalah 4 murid dari generasi pertama, dan kekuatan mereka semuanya dalam keadaan naik. Mereka adalah kekuatan super yang keluar masuk, meskipun mereka masih sangat muda dibandingkan dengan sekte lain, kekuatan mereka membuat banyak sekte takut, jika tidak, Tianyuanmen akan diduduki oleh orang lain sejak lama. Ada juga beberapa aturan di Tianyuanmen dalam slip giok, tetapi Zuo Yu menolaknya. Aturan ini bias terhadap murid dalam dan murid biasa. Menilai dari aturan itu, nasib murid luar pada dasarnya sama dengan sia-sia. Mungkinkah Tian Xiaoming membawaku ke pintu luar hanya untuk membunuhku? Zuo Yu berpikir, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Saat ini, ia juga mengetahui persyaratan untuk memasuki pintu dalam. Jika kualifikasinya tidak memenuhi standar, mereka hanya dapat memasuki pintu dalam melalui kompetisi di luar. Perawatan di dalam pintu dalam jauh lebih baik daripada di luar, setidaknya keamanan dapat dijamin. Akhirnya, yang mengejutkan Zuo Yu, dia melihat sesuatu yang sangat familiar di slip batu giok. Itu adalah Tong Tianjue yang dia latih saat ini. Hanya saja Tong Tianjue ini disebut Tianyuan Sinfa di slip batu giok. Zuo Yu melihat formula yang sudah dikenal di dalamnya, mengerutkan kening, dan mengikutinya karena formula ini hanya dapat diolah hingga puncak Houtian. Jika ingin memasuki Xiantian, Anda memerlukan formula lain. Dan di tangan Zuo Yu, dia hanya bisa berlatih formula yang bisa mencapai puncak bawaan. Dengan kata lain, Tong Tianjue di tangannya tidak lengkap. Fungsi utama Tong Tianjue adalah untuk melatih Qi dan mengembangkan kondisi pikiran.
cara keabadian dan seni bela diri itu sama. Saya menggunakan Tong Tianjue bersamaan dengan latihan lain, dan itu tepat, dan itu bisa mengeluarkan potensi sebenarnya dari Tong Tianjue. Para pertapa yang menggunakan Tong Tianjue untuk berlatih Qi sama sekali tidak sebaik aku. Gunakan itu untuk melatih kekuatan bela diri. Zhuo Yu berkata dengan nada menghina, dia dapat memperkuat tubuhnya melalui Tong Tianjue. Dalam pandangannya, tubuh manusia adalah fondasinya, hanya jika miliknya sendiri kekuatannya kuat, dapatkah ia menampung kekuatan yang lebih kuat. Nak, seseorang mendekat, mereka berempat. Ding Ling mengingatkan Zhuo Yu. Zhuo Yu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah dia masuk, seseorang akan menyerangnya. Dia segera melepaskan kekuatan mentalnya dan pergi untuk menyelidiki. Benar saja, dia merasakan beberapa energi lemah mendekatinya. Zhuo Yu meninggalkan kamarnya dan datang ke halaman, di mana dia juga melihat 4 orang dengan ekspresi kaku melompat dari tembok. Keempat orang ini semuanya disamarkan dengan riasan, jadi Zhuo Yu tidak bisa benar-benar melihat penampilan mereka. Itu dia, kata salah satu dari mereka dengan dingin. Begitu suara itu jatuh, 3 orang lainnya segera memanggil pedang terbang, dan pada saat yang sama mengeluarkan beberapa jimat di tangan mereka, mereka semua dengan cepat melemparkan jimat itu ke Zhuo Yu, dan pada saat yang sama mengarahkan pedang terbang itu. Menusuk Zhuo Yu dengan kebencian. Jimat itu jatuh ke tubuh Zhuo Yu, menyemburkan banyak api, dan Zhuo Yu dilalap beberapa kelompok api. Dan permukaan tubuh Zhuo Yu telah dipenuhi dengan cahaya merah redup, dan panas yang dipancarkan oleh cahaya ini telah membuat keempat pembunuh itu merasa aneh. Inilah energi yang dipancarkan oleh api nyata 3 rasa di tubuh Zhuo Yu. Ada nyala api yang begitu kuat di tubuh Zhuo Yu. Bagaimana dia bisa takut pada api? Keempat pedang terbang itu juga masuk ke dalam bola api. Tepat ketika keempat orang itu mengira mereka telah berhasil, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat, karena mereka kehilangan kontak dengan keempat pedang terbang itu. Ada hubungan erat antara pertapa dan senjata ajaib, dan mereka telah dikorbankan dengan usaha keras untuk waktu yang lama. Saat ini mereka tahu bahwa pedang terbang mereka dihancurkan. Dengan keras, hati melingkar terbang keluar dari api. Keempat orang itu kaget, karena mereka semua melihat bagaimana pedang terbang mereka dihancurkan. Keempat pedang terbang itu diremas menjadi satu seperti bola besi, tapi ada 2 cetakan tangan di bola besi itu. Dilihat dari sidik jarinya, keempat pedang terbang mereka sepertinya digosok bersama seperti lumpur oleh orang lain. Tentu saja mereka dapat melihat bahwa ini karena suhu tinggi yang meleleh. Mereka sangat akrab dengan pedang terbang mereka, dan mereka tahu bahwa api yang dipancarkan oleh jimat tidak akan dapat membakar pedang terbang tersebut. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah orang yang akan mereka bunuh dapat memancarkan api yang sangat kuat. Api yang menutupi Zhuo Yu telah menghilang, Zhuo Yu masih utuh, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar, wajahnya sangat dingin, dan pada saat ini, 4 pedang terbang muncul di depannya. Keempat pembunuh itu bereaksi dan segera lari, tetapi 4 pedang terbang yang dikendalikan oleh Zhuo Yu telah terbang keluar, menusuk tenggorokan mereka seperti kilat. Dengan lambaian tangannya, Zhuo Yu memasukkan keempat mayat itu ke dalam kuali tongtian dan membakarnya. Kemudian dia bergumam, keempat orang ini baru saja memasuki Xiantian, lalu Tian Xiaoming terlalu meremehkan saya. Dan cerita kali ini pun berakhir, sampai jumpa di chapter berikutnya.